hadaplah, tatapilah alam semesta ini bihukmi ilmin ma la kauna, dengan paradigma alam ini nggak ada. Tataplah alam ini dengan pengandaian, dengan paradigma pada saat tidak ada alam. Arfa angka hukmal kauni. Kalau engkau sudah bisa melihat alam ini pada kondisi tidak melihat apapun, ketika kita sudah mampu tidak melihat apa-apa, maka baru aku angkat ya, kekuatan alam ini, pengaruh alam ini pada dirimu, sehingga alam ini tidak memberikan pengaruh apapun dalam diri. Dalam kurung al-kaunu kulluhu fi'lullah. Alam ini semuanya perbuatan Allah. Jadi dengan demikian berarti ya tidak ada apa-apa. Yang ada hanya Allah dan perbuatannya. La ilaha illallah. Nol gede kabeh. Ini berbentuk sajak ini nih, syair. Manli bikhullin arifin fadhin ala sifatis sarah ala sifatil hijabi. Siapakah gerangan yang bisa menunjukkan seorang arif yang pasti dikatakan itu orang arif fadhin, fadhan ghalidhal qalbi, keras, ala sifatil hijabi, yang bisa mengurai tentang sifat hijab. Tidak akan pernah tenang hatimu itu hanya karena melihat awan yang tidak menjanjikan hujan. Jadi sekalipun melihat awan lebat di atas, ya, tetapi itu hanya tidak lebih seperti kita melihat fata morgana. Dan ketika alam ini dibangun atau membangun suatu rumah, kalaupun ada bangunan rumah, ma ra'ahu siwa khuraban, yang dilihat tidak lain hanyalah fata morgana, kedelenge kaya bangunan. Yabdani fawqal khurabi, yang dibangun di atas puing-puing. Semuanya hanya kedelenge bae, hakikate malang. Di sini bahwa kita ini ada atau enggak ada? Sejak kapan kamu ada? Keberadaanmu itu keberadaan yang hakiki atau keberadaan yang nisbi? Nisbi aja. Tapi ada, iya, tapi keberadaanmu ini adalah nisbi. Berulang kali saya katakan, longan ana beli. Bener ana? Nisbi atau hakiki? Dari mana taunya itu nisbi? Baka ambene ana longane, baka ambene langka longane. Yang ada hanya Allah. Selain Allah adanya hanya nisbi. Begini, ini kan mereka para fisikawan kan ingin melakukan uji coba tentang kaitan kehidupan yang berasal dari tanah. Ya, maka sengaja diambil dari tanah yang masih murni, yang belum tercemar. Namanya Montmoril Arid Clay. Dicobanya di luar angkasa supaya kondisinya sama dengan tanah pada zaman dahulu kala sebelum ada manusia. Kan begitu. Yang terjadi adalah ternyata itu
setelah masuk dalam laboratorium dan diuji, ini kehidupan. Ternyata tanah yang diuji itu begitu cepat dia merespon, memunculkan sesuatu yang tidak bisa dijawab oleh para ilmuwan, yaitu yang disebut dengan material genetika, ribonukleat acid RNA terjadi, yang nanti itulah sebagai unsur penting dalam kehidupan, karena dengan adanya material genetika itu kan itu yang nanti bisa menurunkan sifat, ya kan, yang bisa berevolusi dan lalu bisa berkembang menjadi kehidupan. Itu satu. Dan yang kedua adalah ternyata di dalam kantung membran yang berisi cairan itu ada lempengan arus negatif, dan di bawahnya menimbulkan ada arus positif, dan arus positif itu diapit oleh dua arus, negatif dan negatif dan yang positif. Ini kan satu hal yang belum terjawab, dan sampai sekarang dua unsur itu, material genetika dan struktur sel, itu menghubungkan keduanya belum terjawab. Artinya kalau ilmu pengetahuan kalau belum terjawab ya sudah tidak terjawab, seseng. Riben menunggu nanti sekian puluh tahun lagi, ketemu lagi, semuanya terjawab, tapi kan perlu waktu. Maka ketika ya persoalan semacam itu tetap memerlukan waktu. Nah, ini dalam proses sampai sekarang masih belum banyak terjawab. Sekarang besaran siku-siku atom proton, inti atom proton sendiri itu ternyata kan setelah diuji ulang ternyata lebih kecil 14% dari dugaan Einstein. Karena Einstein dulu mengukur besaran proton itu dari tingkat pembelokan elektron ketika mengorbit di sekitar proton itu. Sekarang mereka menggunakan ion yang lebih dekat posisinya dengan proton itu. Nah, sekarang apa sudah keputusan bahwa proton terakhir adalah merupakan partikel yang paling terkecil, tak terbagi? Belum tentu. Nanti akan teruji. Mungkin kita nggak tahu, tapi perlu waktu. Dan namanya revisi dalam fisika itu tidak seperti dalam sosial. Sosial masih setiap saat bisa berubah. Kalau fisika kan lama, puluhan tahun. Seperti itu. Saya kira kalau kita bicara masalah partikel, ya tentunya ya sangat lambat sekali dan terungkap semacam itu. Ya kan gitu. Jadi yang jelas begini aja lah, bahwa kita ini di penghujungnya akhirnya setelah kita lihat bagian terkecil dari materi apa saja disebut dengan atom, dan atom itu terdiri dari proton, neutron dan elektron dan mengorbit. Yang lucunya lagi, setiap proton itu ketika berasal dari logam yang berbeda, maka dia meminta elektron yang berbeda jumlahnya, ada yang 6, ada yang 7, ada yang 11, 12 segala macam. Nah, tergantung jenis logam itu sendiri. Ada berapa isotop yang diperlukannya, itu kan nggak akan bakal selesai kalau masalah ilmu. Iya kan? Dan ternyata di belakang fisika partikel yang tidak kelihatan mata, kita kan sekarang lagi mendalami metafisika. Bagaimana Anda paham metafisika, fisikanya nggak paham juga. Nah, bersiramu. Ya paham fisika dia baru metafisika. Ya kan? Yang fisika aja nggak paham, apalagi yang metafisika di belakang fisik. Itu. Jadi tidak bisa dipisahkan semacam itu.
Jadi nanti kedua-duanya pada walau bagaimanapun juga bahwa tetap pengetahuan kita tentang apa saja bahwa tidak akan pernah selesai. At the age you have to say I don't know anything. You may be to say I know but you know nothing. Jadi begini, dalam keilmuan orang yang ilmunya itu tidak akan merasa keberatan untuk mengatakan saya tidak tahu, karena itulah sifat ilmu. Jadi bakal wong sing wedi ketangguhan gobloknya kan menyembunyikan kebodohannya, itulah namanya mengabadikan kebodohannya. Jadi paham ngomong nggak paham bakal beli aja, sok ngomong paham beli paham, mencapri ban embu aja sih. Nah, untuk menyembunyikan tidak paham ada metodenya. Wallahu a'lam. Ya perlu, Gusti Allah yang berumah. Iya sirnya perlu beli ya kan baju. Untuk menyembunyikan, untuk berat mengatakan aku tidak tahu, bilangnya wallahu a'lam. Jadi wallahu a'lam maknanya saya tidak tahu.